bahwasanya untuk dunia perkodian, dunia perhakiman di Indonesia itu apakah bisa dimasukkan kategori fardu kifayah sebagaimana hakim atau kodi yang ada di Fardul Mu'in. Perlu kita ketahui juga bahwasanya di Indonesia itu hakim itu ada yang berdasarkan KUHP, ada yang berdasarkan KHI. KHI itu kompilasi hukum Islam. Nah, kalau memang yang KUHP itu kitab undang-undang hukum pidana itu memang kiblatnya itu, karena dulu zaman kita dijajah oleh Belanda, kiblatnya ya masih di kitab undang-undang hukum pidana ya berkiblat di apa namanya undang-undangnya Belanda pada waktu itu. Kemudian juga ada lagi hakim-hakim yang di pengadilan agama, ada juga yang hakim di pengadilan negeri. Nah ini monggo yang dimaksud di wadah ini untuk yang hakim yang hukum positif atau yang hukum keagamaan. Kalau keagamaan kan memang sudah ada itu, hakim pengadilan agama kan ada. Itu memang yang dipakai itu dasarnya adalah KHI, kompilasi hukum Islam. Sedangkan kompilasi hukum Islam, nah saya ketika ada Batul Masail di Khalifun Romo Kiai Yudi Malangan itu ketika Pak Niam kalau tidak salah, misalnya itu termasuk yang merumuskan itu adalah Kiai Haji Sahal Mahfud. Nah ini monggo Pak Yenowi, pripun pendapat ini? Wilman kamu sawerin dia, monggo ya Mas Bobi, kare uduk karo ngopi seger iki. Nih kemana? Nganu pimpinan. Niki negara Indonesia bukan negara Islam. Jadi cara saya tahu membaca nenggon pusat niku dinamakan negara tauhid. Tauhid syakah. Jadi negara yang memang negara orang yang kekuatan syakah nggih. Niku ngeten nek tembe itu malah hukumnya fardu ain bukan fardu kifayah lagi. Kalau jadi Pak, pimpinan aja. Jadi kalau di negara kita hukumnya itu penutupan ini guyon lho Mbak ya. Ya menyantai. Jadi hukum ala risaukatin ayatu ma huwal fardu ain ala istilah fi qadi iklim. Jadi ini di syaukatin ilam yujad al imam. Di hukumnya malah fardu ain di Indonesia itu. Karena termasuk iklim. Karena daerah-daerah. Karena masih menunggu Mas Tawa itu menunggu. Bukan mas fardu kifayah. Mencukup itu. Nggih. Maksudipun iki mangke mungkin ya dikersake Pak Wada. Konsekuensinya kan mengke kados niku wae. Syaratnya pengajeng kan harus alimin mujtahidin. Kemudian nanti kalau memang itu berdoain sebagaimana yang Mbak Yai Mas Kubi sampaikan, itu nanti kalau putusannya itu sampai misalnya benar atau salah, kan ada konsekuensinya. Dan memang negara kita memang sudah disepakati oleh voting voter untuk pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia ini memang ya bukan negara Islam, tapi negara Kesatuan Republik Indonesia. Oh, alah, kuala-kuala itu Mbak. Maka ketika Muktamar ke-27 ya di situ Bondo bahasanya disepakati bahasanya untuk negara dan negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila adalah sebagai satu-satunya asas yang digunakan di negara kita. Niki monggo ono hakim pengadilan, ono hakim hukum positif. Nek nang Indonesia kan malah ono loro, sing hukum agama ono hakim dhewe,
Sing hukum positif juga ada hukumnya sendiri. Masing-masing ada dasarnya. Kalau hukum agama itu dasarnya yang dipakai adalah KHI, kompilasi hukum Islam, dan dasarnya juga dari kitab-kitab kuning yang kita pelajari ini. Kemudian yang hukum yang hukum positif dasarnya adalah kitab undang-undang hukum pidana yang berkiblat pada Belanda. Jadi zaman Belanda memang sudah seperti itu. Hukum undang-undang pidananya itu seperti itu. Monggo nih, dan memang negara kita juga bukan negara Islam. Nah, nek cara kubi wong ayo malah wajib malah berdoa ini kula ana hakime kok piye. Lah nggih cara jenengan menurut teng mriki ana. Niki monggo sementara Pak Kubi ngoten jawabane sing sanes monggo. Iya ali aja mangan ae ora. Ndamen. Nanti setiap kekuasaan itu maksudnya mungkin kan orang ini ya wahkum bainahum bil qisti artinya berarti setiap kekuasaan itu orang muslim wajib menempati. Nek wong sing kuasa itu akeh hukumnya menjadi pembuktiannya. Tapi kalau pribadi hanya dia yang dianggap oleh maka itu ayo belok bilkisti kula yo angel. Definisi adil iki yo. Angel. Nggih. Kan kita membahas masalah hukum ini kalau di Fathul Muin enggak lepas dari makna. Terus sekarang kita disuguhkan dengan hukum lagi yang namanya nasbul wudud, ini hukumnya fardu. Terus apa nek wis perdu yang pada dasarnya itu KUHP yang untuk urusan pidana positif itu apa harus menerima, padahal mau menerima nggak bisa menyalurkan aturan-aturan yang ada di Quran. Contohnya baik, upama sambu iki jelas mateni, iku kudune dihukum mati. Diketok gulune ora kena ditembak. Padahal hukum kita tidak diperbolehkan hukum kok potong leher. Upama iki divonis mati, tetap hukum tembak. Nah ini kan si Malakama juga sebagai hakim akan menyalurkan bima anzalallah iki sak susan dhewe. Soale ya wis terhalang karo undang-undang sing ono iki. Nah, apakah ini harus kita laksanakan? Si Malakamane ngene, nek awak dhewe enggak ada yang berani menerima menjadi qadhi malah luwih parah lagi. Tapi nek menerima awak dhewe tidak menjalankan bima anzalallah. Kan ngoten. Niku terusan solusine piye? Wong aja nek kabeh iki kok kaya qadhi iki kronologine padha karo wong sing disembelih tanpa nganggo birang. Mengerikan. Itu mengerikan tenanan. Apa diputusi sesuai KUHP ya repot, ora diputus kok malah diputus wong liya sing repote ra karuan. Nggih. Kalau memang hakim yang ada kita pelajari di Fathul Muin diterapkan di negara Islam tidak ada masalah. Seperti di Timur Tengah misalnya, di Saudi Arabia misalnya, tidak ada masalah. Memang negaranya negara Islam. Dia pasti ya aneh pun ya bima dalam karena hakim-hakim yang ditunjuk pasti hakim-hakim yang alim dan hakim-hakim yang mujtahid ya pasti menjatuhkan hukum ya bil qisti dengan seadil-adilnya. Yang dipertanyakan Pak Bada ini kan kalau diterapkan di Indonesia, saupamane didadekno hakim ora gelem, engko malah dikuasai wong sing dolim-dolim,
malah ya ora karuan parake. Ning genteng bareng wong alim, wong ngerti tatanan ngene iki didadekno hakim, kenyataane ora iso ngukumi sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Alaikum bima anzalam. Nah ini dijadikan simalakama. Nek dihakimi wong liya sing ora ngerti agama malah tambah rusak. Nek dihakimi karo wong sing ngerti agama ahli ijtihad, nyatane orang iso nglakokno sesuai apa yang ada di Fathul Muin bima anzalam. Karena yang dipakai dasar bukan dari agama tetapi dari kitab undang-undang hukum pidana. Nah ini tuh sing repot nggih panjenengan niku. Nah, monggo niki. Wis entuk Pak Kubi le nyuloi. Kowe kok ya bener, bareng nang kalon kok ya mbok sulak-sulak, gede wong nyulak mau. Ngomong wis. Ndi urung aja maneh wis wong. Aturan jawabnya aku hanya Nggih, monggo. timbul pertanyaan lagi. Ini terkait dengan pertanyaannya Pak Weda. Bab kodok di sini, sing itu bab kodok adalah berdasarkan wa'alaikum bainahum mimma dan seterusnya. Kemudian, apakah bab kodok yang semacam ini itu harus pada wilayah-wilayah negara Islam? Kalau toh itu harus diterapkan pada wilayah-wilayah negara Islam, maka tentu kita akan salah, artinya terkena kepada. Tetapi kalau itu nanti kodok ini tidak dikhususkan pada negara sampai Indonesia yang tadi dikatakan Islam, negara Indonesia bukan negara Islam, tentu nih berarti nek ngono bab kodok di sini ada bab kodok yang lebih luas. Paham maksud saya? Pertanyaan lagi, nek lafal nek bab kodok di sini itu adalah diterapkan untuk negara Islam. Pertanyaannya, karena tadi Indonesia adalah bukan negara Islam, nek ngono berarti orang kena kepada sasaran ini. Berarti meluas. Nah terus bagaimana penerapan bab kodok di sini? Ya pada wilayah-wilayah orang Islam. Itu mesti pecahan piye senggol pimpinan terus menjawab piye pimpinan. Mau kene lho, bab kodok Oke. bab salat itu Nggih. tentunya ke sasaran orang Islam. Bisa saya tangkap, Mas. Nggih. Bab nek jenenge bab salat itu mesti sasarannya kepada wong Islam nang ngono. Lah, bab kodok ini orientasinya bab kodok ini kepada sasaran negara Islam. Berarti saiki nek ana negara sing negara ora Islam, apakah terkena sasaran hukum kodok sing nggone kitab Fathul Muin itu lho maksud saya. Nggih. Piye ya ngene iki ya. Rame Nggih. Ora piye. Ditambah kali ya sedikit memberi jawaban dari apa yang disampaikan, yang ditanyakan oleh Pak Wada, bahwasanya memang idealnya Alaikum bima anzalallah harus memilih hakim yang alim, yang mujtahid. Itu memang kalau di negara Islam. Kalau di negara kita kan bukan negara Islam, walaupun mayoritas penduduknya orang Islam. Iku berarti nek cara Pak Nabi pun harus diterapkan di negara yang Islam, yang Alaikum bima, idealnya yang Alaikum bima anzalallah, yang hakimnya harus alim, harus mujtahid. Nanti kalau memutuskan dia benar mendapat 2 pahala, kalau luput 1 pahala. Itu untuk negara-negara Islam. Sedangkan negara kita karena bukan negara Islam, tidak termasuk sasaran hukum yang ada di Fathul Muin menurut Pak Kiai Hamidun dan teh orang negara Islam. Monggo. Pripun Pak Wada? Seperti Kulo ngadil. sadar nek niku. Tapi sing menjadi simalakama mayoritas orang Islam nek ragil kabeh. Soalnya kan dari satu sisi nek ndekne gelem harus mengikuti aturan KUHP. Nek ora gelem wis tak kandakno bolak-balik. Nek ora gelem mlangsane malah kaduan. Lah iki apa kudu gelem
cek ben ndikne melenceng lah soalnya wis diencengno karo KUHP apa ndikne aluk ora gelem cek ben ora koyo mati koyo disembelih tanpa nganggo pisang rumah. Apa ya iki? Terus melenceng. Begini Pak, maksud saya. Loh, Di itu Pak. Kan begini, neng Indonesia itu ada kehakiman positif, ada kehakiman yang berkaitan dengan pengadilan agama. Tentu nih Indonesia yang punya kehakiman dua ini itu arahannya adalah karena Indonesia adalah mayoritas Muslim, maka di situ ada kudot, sing kudot itu pada status pengadilan agama. Sebetulnya yang berkaitan dengan masalah agama itu wilayahnya kepada pengadilan agama, gitu loh. Tetapi saya berkaitan dengan tidak berkaitan dengan artinya sing non Muslim tuntunnya kudune mlayune nenggone negeri. Nggih. Bisa saya tangkap. Nggih, Maksudnya ngeten. begini, tapi faktanya di Indonesia tidak bisa diklarifikasi Indonesia apapun yang berkaitan dan itu yang melakukan ke apa sih ini umum kabeh. Lah itu jadi permasalahan. Jadi maksud saya begitu. Nggih. Jane nggih ngeten. Pemerintah ya wis bener. Soale pengadilan ku ya ana pengadilan umum, ana pengadilan agama. Yang hal-hal yang sifatnya umum larinya ke pengadilan umum, hal-hal yang agamis larinya ke pengadilan agama. Nah, walaupun demikian termasuk sing dikuwatirake Pak Wadan niku wau paham itu. Contohnya seperti kasus pembunuhan. Ini kan bisa juga masuk ranah agama dan masuk ranah umum. Nah, kenyataannya kalau nanti yang ditunjuk hakimnya itu orang Islam, kiblatnya pada KUHP, nek coro ibadah mau. Kalau orang membunuh orang kan harus dikisos di Pancung. Sedangkan di dalam kitab undang-undang hukum pidana kan tidak ada hukum potong leher, kan tidak ada. Adanya tembak atau disuntik pelan-pelan mati, pelan-pelan itu seperti itu. Hukum Pancungnya kan nggak ada. Berarti kan tetap tidak sesuai dengan anihkum bima anjalam Allah sing diwedeni. Engko hakime iku lho nang akhirate iku lho kaya dipateni kok disembelih lek ora nganggo peso mbok ditekan nggo kuku mbok apa. Pripun iku jenengan? Takok apa? Iki nek Melon jawab. Tak kubise, tak kubise. Wis sing kula nggih. Ngeten nggih. Niki coba dipaham. Nah, masalah hukum jelas Indonesia bukan negara Islam. Jadi tidak bisa serta-merta hukum Islam diterapkan di Indonesia. Karena memang kesepakatan ulama Indonesia pun menganggap Indonesia itu bukan negara Islam. Itu yang harus kita penuhi dulu. Jadi Indonesia itu bukan negara Islam. Kesepakatan dulu. Kalau di Indonesia itu bukan negara Islam, maka tidak boleh kita memaksakan hukum Islam di Indonesia. Nah, memiliki memang ada keterangan kan. Jadi pemerintahan penguasaan hukum itu memang syaratnya paling tidak soleh. Orang yang soleh, kalau tidak sah. Begini, nah, kalau orang yang di Indonesia negara dusaukah, termasuk orang pulangan dusaukah niku walaupun fasik pun diterima dengan catatan dia maslahatil ummah ammah. Jadi bisa diterima walaupun fasikon. Jadi kita itu negara bukan negara Islam loh. Itu harus catatan penting untuk memutuskan ini. Itu bisa berlaku walau karena fasikon. Niku jadi fasik pun yang penting niku memberi kemaslahatan tenggone wong akeh. Iki ngeten kula wasake anune nase. Wa'lam kita napa niku? lho iki nggih ya ana to. Oh iya. Nomor niki lho 210. Ngisor. Wa'lam anna yustaratu fi tawliyati ang takuna isalihi lil qadha'i. Fa ilam yakun sholihan lahu lam tasih tawliyatuhu. Wa yasimu al mali bi kasilami wal mali bi fatriha mali terus. Mana yang hukum dan hukumnya tidak berlaku.
Wa in asoba fi senajan itu tetap senajan betul kecuali ilali darurah. Fa in walla sultan iki. Jadi coba dipahami, difokuskan. Fa in walla sultanun dzu syaukatin musliman fasiqon fa yang fadu qada'uhu li darurati li alla ta'sito wis engko ngono. Kalau itu ta'tilul masalihin nasi kama yasadu guru rau bahati wal hakim. Man samal amilan ala muslimin wa huwa ya'lamu anna baru afdalu minhu. Itu masuk hadis. Jadi demikian nusaukah itu tidak harus seperti keterangan-keterangan di atas tadi. Jadi musliman fasikon tetap fayam fadu qada'uhu, walaupun dia fasik ya dia sementing Islam itu qada hukumnya itu terpenuhi, bisa dipakai karena alasannya darurat supaya ya Allah ta'tila masalihan nasi masih kurus. Ini cukup pesan. Maksudnya itu ketika posisi dusauka maka pudot itu dalam keadaan orang fasik pun diterima semuanya, dia menjaga kemaslahatan manusia. Hubungan tak ingin tok dulu. Angkot itu kau laga. Mas'alatun ya kullu mahallin qadara muslimun sakinun bihi alal imtina minal harbiyina fi zamanin minal azman yasiru daru islamin tajri alaihi ahkamu fi dzalika zaman wa ma ba'du wa inin qata'a imtina'ul muslimina bistila'il kuffari alaihim wa man'ihim min dukhulihi wa ikhrajihim minhu wa hina idin fatasmiyatuhu daru harbin suratan la hukman fa ulima anna ardo. Ini ibarat yang kita kenal dalam buhiyah itu Pak. Ini saya terpaksa buka ini karena nggak bawa kitabnya. Buka aja, nggak apa-apa baca. Maksudnya negara kita itu bukan negara harbi, dikatakan Darul Islam. Ya kan? Ini kan keterangan dalam kitab buhiyah itu semua tempat di mana muslim mampu untuk tunggu dulu. Lewat pimpinan tertib ya. Lanjut. Semua tempat di mana muslim mampu untuk menempatinya pada suatu masa tertentu, maka ia menjadi daerah Islam yang syariat Islam berlaku pada masa itu dan masa sesudahnya. Walaupun kekuasaan umat Islam terputus oleh penguasaan orang-orang kafir terhadap mereka dan larangan mereka untuk memasukinya kembali atau pengusiran terhadap mereka, maka dalam kondisi semacam ini penamaannya dengan daerah kafir harbi hanya merupakan bentuk formalnya dan tidak hukumnya. Jadi Indonesia termasuk Darul Islam dalam kitab buhiyah. Ya. Untuk menjalankan syariat atau KHI ya, kompilasi hukum Islam itu ya tetap kita jalankan. Adapun kita tidak maksimal untuk menerapkan hukum Islam karena kita itu hanya sebatas rakyat. Semua itu kita taat pada imam. Itu kan urusannya imam. Kalau yang dosa-dosa mereka, kita nggak dosa. Yang kewajiban itu mereka. Fardu ain kan? Pemerintah itu mengangkat menjadi hakim qadhi itu kan hukumnya fardu ain. Adapun fardu kifayah itu kan kita. Lah dalam kita langsung membaca fakta saja lah. Indonesia sudah kita katakan itu kan ada Prof MD itu kan. Mahfud MD itu kan seorang juga. Dia juga ahli dalam masalah hukum Islam. Pemerintah mengangkat. Kita kembalikan soal. Tadi kan dikatakan kan simalakama. Kan seperti itu. Simalakama nak ora awake dhewe sing ngejoni. Mbok rata-rata masalah apa? Masalah advokat atau masalah yang lain itu kan dikuasai oleh orang-orang Batak. Nyatanya Hotman Paris itu kan orang Batak kan. Wabih orang Batak. Komarudin juga orang Batak. Ya kan? Kalau menurut saya, pandangan saya itu ya kita nggak berdosa. Kita langsung fakta saja lah.
kalau Indonesia itu kan sudah ada wong alim-alim lah, seperti Prof. Mahfud MD itu kan menggugurkan kita semua. Dengan pimpinan. Ya. Saya Maksudnya saya itu sekali katanya Indonesia itu bukan Darul Islam. Itu ibarat umum itu. Buya mengatakan Indonesia itu Darul Islam kok. Saya kalian pimpinan minta maaf. Ibarat Anda Saya gimana? menangkap dia mas gimana? Gini pimpinan. Gini ya, ntar dulu tak nanggapi yang disampaikan Korek. Kalau yang dibaca di dalam kitab Buya itu tadi kan tidak ada spesifik Indonesia, nggak ada. Saya kira itu Darul Harbin. Memang desa perang itu ketika ditempati oleh orang Islam, otomatis menjadi Darul Islam. Walaupun nanti terputus, Islam kalah lagi dengan orang kafir. Dan dikuasai oleh orang kafir itu hanya secara formalitas saja. Tetap yang berlaku di situ, kalau yang saya pahami dari situ, itu adalah tetap hukum Islam. Boleh keliru lah memahami. Ini kita itu ya tinggal mengikuti lah. Ini sudah keputusan para ulama dan itu dihadiri Basal juga di Muktamar Cipasung memutuskan bahwasanya Indonesia termasuk Darul Islam, memakai referensi referensi dalam kitab Buya itu. Yang dipakai itu kitab Buya untuk menghukumi negara Indonesia. Dan di situ dirapatkan mengenai Muktamar Cipasung. Itu kan sudah final kan? Maksud kita buka lagi. Itu kok ngalim-ngalim loh semutusnya loh. Coba pimpinan, saya membaca akun fuqaha hasil keputusan dari ulama-ulama terdahulu. Jadi keputusan pusat ya. Kalau nanti saya bertanggung jawab sepenuhnya dari masalah keputusan itu karena saya memang membaca. Nanti hasil keputusan dari para fuqaha terdahulu atau orang-orang pusat ya, NU pusat. Ya, seperti ngeten mawon. Ini kan ngeten nggih, tetap berseberangan antara Pak Mas Kubi dan pendapatnya Korek. Ini hasil muktamar di Cipasung. Kemudian yang Pak Mas Kubi Akamul Fuqaha itu juga berurusan kumpulan apa Pak? Kode muktamar tadi. Ya nanti satu saat lo jadi kan aku iki kok didu nih. Jadi cara keputusan nggone muktamar yang saya ya coba nanti itu syaukah